Ya, kembali bersama kami di WWP Channel, masih berdialog membahas tema seputar siapa penikmat dana otsus. Ya, kita lanjutkan ke Bapak Petrus mengenai dana-dana yang sedemikian rupa besarnya. Seperti apa sih Pak harusnya tindakan dilakukan pencegahannya agar karena ini Otsus jilid 2 ini akan berjalan. Nah, jangan sampai kejadian-kejadian serupa dari Otsus jilid pertama ini terulang. Bagaimana Pak sebagai penegak hukum? Baik, kita melihat dari tipologi sebuah korupsi adalah tadi saya katakan bahwa yang disebut dengan korupsi itu adalah virus yang berbahaya sangat mematikan. Ya. Sasarannya adalah hati, jantung, dan otak. Pada saat itu juga orang melakukan korupsi sudah kehilangan akal dan tidak sehat lagi, siap mati. Kemudian tipologinya adalah orang melakukan itu, yang pertama akibatnya adalah kerugian keuangan negara. Modusnya adalah menipu, kemudian memberi janji-janji upah, memberi hadiah, kemudian menyalahgunakan wewenang dan jabatan, dan lain-lain. Itu tipologi sebuah tindak pidana korupsi. Kemudian dari korupsi itu kita larikan ke money laundry, di mana pasal 2 di dalam Undang-Undang Money Laundry mengatakan demikian bahwa money laundry adalah pencucian uang. Barang siapa menghibahkan, menggadaikan, menyembunyikan, menyamarkan, mentransfer, memberi hadiah dan lain-lain adalah itu sebuah pencucian uang. Itu pencucian uang itu berasal dari tindak pidana umum, dari penipuan, pencurian, dari narkoba. Kemudian korupsi, itu adalah predikat crime, kejahatan asal. Nah, jadi apabila kalau penyidik dia akan melakukan suatu penyidikan, suatu tindak pidana korupsi di junto money laundry. Nah, siap-siap. Nanti aset semuanya akan disita, entah tabungan, rumah, dan tanah, dan lain-lain. Jadi mereka menghibahkan, menggadaikan, dan lain-lain, asuransi termasuk. Jadi siap mundur. Begitu kejadian tahun 2018 nanti akan mundur. Nanti umpamanya sekarang ketahuannya 2000 sekarang, 2022 siap-siap harta yang dimiliki sebelum tahun 2022. Jadi 19, 18, 17 harta yang dimiliki sebelum akan disita. Itulah yang disebut dengan pencucian uang, money laundry. Ya. Jadi itu tidak akan membedakan antara kaya dengan miskin, tidak ada urusannya. Begitu. Oke, Bapak sebagai senior advisor nih Pak, bagaimana Pak? Pemerintah harus seperti apa sih Pak agar tidak kondisinya seperti ini Pak Papua ini? Ya, memang pertama itu disiplin ya. Karena anggaran itu disusun berdasarkan program yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi misalnya di satu kabupaten direncanakan dibangun 5 SD, anggarannya sekian, itu sudah diatur itu. Dibangun puskesmas sekian, dibangun ekonomi rakyat, koperasi dan lain sekian. Itu memang sudah direncanakan dengan anggarannya, dengan sekaligus fungsi pengawasannya otomatis berjalan. Di situ ada IRWIL kabupatennya, ada IRWIL provinsinya, ada BPKP provinsi dan juga ada BPKP nasional. Ini mempunyai fungsi pengawasan itu. Sehingga penggunaan uang untuk membiayai program yang telah disusun itu harus ketat. Sebab itu memang aturan begitu. Birokrasi bekerja berdasarkan keteraturan yang tadi saya katakan itu. Itu yang harus dijaga. Di dalam pelaksanaan itu memang ada bias ya, ada itu. Nah, di sini fungsi pembinaan dari aparatur yang bersangkutan harus juga ketat. Ya. Nah, kalaupun ada ekses yang lain, itu ya tadi dikatakan itu bisa penyalahgunaan atau penyelewengan, itu jelas ada. Dan di situ kita harap bahwa pihak-pihak yang mempunyai fungsi pengawasan itu harus betul benar. Sebab begini, banyak orang selalu mengatakan bahwa di Papua itu korupsi hebat, danawan. Tapi sampai hari ini, saya ini sudah
20 tahun melihat semuanya, tidak pernah ada tindakan. Baik, tidak pernah ada tindakan. Jadi orang di pusat, orang di polisi cuma NATO. Itu not action, talk only. Oke. Dan ini itu saya amati dan saya lihat. Iya. Jangan kita jadikan penyalahgunaan keuangan, penyalahgunaan kekuasaan sebagai obrolan di pinggir jalan. Harus ada action. Saya pernah menjabat, anak buah saya salah, saya tegur, saya stop. Berdiri buat yang bendera, atau yang ke kaki dan keluar dari ruangan. Oke. Itu action, itu tindakan. Kita tidak bisa biarkan Artinya Bapak menemukan juga di situ ada penyelewengan ya, Pak? Bapak tindak langsung di situ ya? Saya tidak langsung. Oke. Saya pegang hampir 10 tahun menjadi deputi menteri. Anak buah saya salah, saya berhentikan. Artinya harus ada screening sendiri ya, Pak ya? Karena itu melekat dari kita. Iya. Pemimpin itu harus menjadi ingat tulando. Dia memberikan contoh dalam kata dan perbuatan. Dia memberi contoh yang baik. Dia harus rapi, dia harus bisa taati aturan. Itu yang disebut built-in control dalam jabatan itu. Tapi kalau tidak, orang mau bilang, dia buat lain, kita buat lain. Iya. Itu yang saya selalu tekankan di mana-mana. Sebagian besar pejabat Papua itu saya bekas mahasiswa banyak. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi sekda, ada yang jadi kepala dinas, kepala badan, kepala unit, kepala bagian dan sebagainya. Dan saya selalu datang dan saya tegur, yuk jabatannya Bapak ini, kau lakukan yang baik. Kau apa? Ini, kau lakukan yang baik. Dan itu kita tegur langsung. Oke. Supaya dia teguran itu sudah menurut Bapak efisien, Pak? Saya efisien, saya lakukan itu. Boleh tanya di Papua, siapa itu Pak Manufando, dan mereka akan tahu. Ya. Karena kita mau supaya pemerintah percaya kita dengan sudah memberi kewenangan, sudah memberi uang, dan sudah melaksanakan dengan benar ya Pak ya? Ya, sebab uang yang ada ini untuk semua orang yang datang cari makan atau hidup di Papua. Sehingga memang sebagai warga negara mempunyai hak yang sama. Cuma karena ada undang-undang Otsus ini mengingatkan bahwa ingat afirmasi berpihak kepada orang Papua. Ingat lindungi orang Papua. Ingat suruh mereka terlibat dalam seluruh pembangunan. Apa Bapak setuju dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Petrus bahwa proyek-proyek untuk menjalankan segala macam yang nanti di Papua itu dikhususkan untuk orang Papua? Setuju Pak? Setuju, karena memang Otsus itu untuk mereka. Untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan kepercayaan kepada pemerintah. Memang apa yang Pak Irjen Pak Petrus katakan itu memang ekses daripada ini. Sebab tadi saya katakan proyek itu seperti gula. Orang bikin jalan sampai itu. Orang Papua lihat loh. Ini jalan lewat kita Putana, kenapa kita tidak ikut bekerja? Loh, ini tebang hutan di kita Putana kok nggak ganti rugi, mereka lawan. Enak saja. Terus uang yang bikin jalan itu dari mana? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Dia lawan. Begitu dia lawan, dianggap separatis, melawan Indonesia, mau berteriak merdeka, tapi sebenarnya enggak. Bahwa dia tidak terlibat, dia tidak ikut berperan, makanya dia melawan. Nah, dan juga dia lihat bahwa ini uang banyak kok kita ini begini-begini terus. Iya, tidak ada kemajuan seperti ini saja. Kok ada yang salah gunakan? Karena kita anggap polisi harus tegas, polisi harus menjadi bagian dari solusi. Jangan polisi menjadi bagian dari masalah. Jangan sampai ini jadi pingpong ya Pak ya, dari pemerintah menindak, meminta polisi yang bertindak, tapi di polisi tidak bisa. Jadi NATO, not action tapi tokoh di melulu. Bagaimana Pak? Ini masukan dari Bapak seorang penegak hukum yang pernah menjabat di Papua. Seperti apa sih cara untuk memberantas penyalahgunaan penikmat dana Otsus ini Pak? Baik, jadi penikmat dana Otsus itu bukan hanya orang Papua. 80% di luar orang Papua. Alasannya apa? Kan kegiatan fisik itu berapa jumlahnya? Infrastruktur terutama itu sangat besar. Begitu dikerjakan, hanya cuma kerjakan 20% saja, dia tidak ke sini lagi. Tidak lanjut lagi. Itu kelemahannya adalah dari Undang-Undang Perpres 93 tadi, pengadaan barang dan jasa, untuk lelang lewat online. Orang setempat tidak menang, yang menang adalah di luar orang Papua. Itu berarti buka peluang. Ada niat, ada kesempatan. Maka niat dan kesempatan akan terjadi kejahatan. Artinya tertutup ya peluang untuk Papua. Itu karena kalau umpamanya ditutup, jadi lelang itu dikhususkan orang Papua, dia mau cari mitra siapa saja boleh.
itu hasil nyata atau karya nyatanya atau hasil karyanya akan kelihatan. Iya, dan dinikmati sendiri oleh warga Papua itu sendiri. Ya, benar. Nah, tadi saya contohkan bandara di daerah Mapi. Itu hanya selesai berapa persen. Padahal orang setempat memiliki alat lengkap. Ya. Tetapi yang mengerjakan itu tidak memiliki sertifikat untuk bangun sebuah bandara. Tidak memiliki sertifikat. Apa yang terjadi? Berarti lelangnya tidak benar. Oke. Sertifikasinya, dokumennya. Dari situ saya kelihatan. Jadi niat untuk mau korupsi uang otsus dari situ. Oke. Itu 80% itu sudah seperti itu. Oke, dari luar Papua ya Pak ya, Benar. penikmatnya ya. Ya, udah. Jadi artinya semut-semut yang ada di tengah-tengah gula itu artinya orang luar Papua ya. Bapak Ya. terakhir dari Michael, harapan Bapak untuk pelaksanaan Otsus Jilid 2 ini seperti apa sih Pak? Dia jilid 2 Otsus ini dia memang punya hanya 4 pasal yang ditambah, sedangkan yang Otsus yang lama itu tetap berlangsung. Ada penambahan, ada pengurangan yang tidak perlu. Ya. Nah, itu pasal 34 itu secara terinci menjelaskan dijelaskan dengan baik di dalam PP 106. Itu mengatur tentang kewenangan dan kelembagaan dalam rangka percepatan pembangunan otonomi khusus di tanah Papua. Sedangkan PP 107 itu mengatur tentang keuangan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Nah, di dalam dua undang-undang itu memang mengatur tentang siapa melakukan apa, di mana, oleh apa, oleh siapa, Sudah dan jelas, untuk apa, terinci itu sudah situ ya, jelas, Pak, ya? sangat terinci sekali. Nah, kita harap undang-undang itu ada beberapa pasal yang mengatur itu. Salah satunya adalah dalam pasal 87 memerintahkan untuk dibentuk satu badan pengawasan, badan pembinaan, badan pengarahan percepatan pembangunan otonomi khusus Papua, di mana dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, kedua oleh Menteri Dalam Negeri, ketiga oleh Menteri Keuangan, keempat oleh Menteri Bappenas, kelima wakil dari Provinsi Papua, dan wakil dari Provinsi Papua Barat. Ini badan ini Sudah terbentuk ya Pak ya? sudah terbentuk atau belum terbentuk itu nggak jelas sampai hari ini. Padahal undang-undang itu sudah 6 bulan lebih. Itu berarti seperti tidak sungguh-sungguh. Padahal badan ini sangat penting untuk mengendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang Otsus ini sudah 1 tahun lebih yang ini. Tapi belum ada sosialisasi di Papua untuk. Dulu kita menyusun Undang-Undang 21, itu setiap hari kita sosialisasi. Ada orang makan pinang di jalan, kita jelaskan. Ada orang mabuk di restoran, kita ikut mabuk, jelaskan itu. Ada orang pacaran, kita pacaran ikut untuk menjelaskan. Di mana-mana, kapan saja, dengan siapa saja, kita jelaskan itu otonomi khusus itu. Sekarang sunyi, sepi, gak ada bunyi. Loh, ini kemana ini? Orang Papua kan sudah mengerti kemajuan dari undang-undang otonomi khusus itu sudah buat mereka pintar. Ribuan sekolah di Amerika, New Zealand, Australia. Tapi warga Papua kan membutuhkan itu ya Pak ya, adanya sosialisasi. Tapi itu dibuat oleh Otsus. Dan jadi jangan anggap orang Papua itu seperti yang 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Tunggu dulu, banyak orang Papua sudah profesor, doktor. Banyak orang Papua sudah jenderal seperti ini. Banyak orang Papua sudah jabatan dan lain sebagainya. Jadi jangan melihat Papua seperti zaman dulu. Ini lihat Papua yang sebagai warga negara Indonesia yang memang punya hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, Otsus Jilid 2 ini harus pemerintah sungguh-sungguh laksanakan. Harus pemerintah jangan biarkan. Harus sosialisasikan. Bicara di mana dulu kita sosialisasikan Undang-Undang 21. Tadi saya bilang orang pacaran pun kita jelaskan. Kamu pacaran tapi ada uang asal kamu kerja dan baik. Kita ada uang Otsus. Betul. Itulah tentu harapan dari semua warga Indonesia ya Pak ya, mengenai sungguh-sungguhnya pemerintah untuk pelaksanaan Otsus Jilid 2 pada pelaksanaan nanti ya Pak ya. Iya, itu yang
Iya, itulah Ya. tadi kita sudah dapatkan dari Bapak mengenai siapa sih sebenarnya pelaku pengguna dana otsus penyalahgunaan ini, dan juga terima kasih Bapak atas masukan-masukannya mengenai kita membuka wawasan kita mengenai pelaksanaan otsus Terima kasih, tersebut. Bu Gati. Semoga pelaksanaan nanti berjalan dengan baik sehingga Papua ini menjadi lebih ekonominya lebih sejahtera dan juga lebih maju lagi. Iya, demikianlah sahabat dialog, siapa penikmat dana otsus Papua. Semoga menjadi masukan yang berharga bagi kita semua, terutama berdampak positif bagi kemajuan pembangunan Papua dan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Salam hormat, salam sehat, salam Wawa Papua. Saya Gati Kamka pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.